Indonesia Raya. Semua berdiri, kelas dipimpin. 1, 2, 3, mulai. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sekarang duduk kembali. Hari ini siapa yang tak masuk? Ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah semua diberi kesehatan. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Masih ingat pelajaran kemarin apa tidak? Kita belajar tentang apa? Bunyi. Ya tak? Lupa? Ih, nggak belajar berarti kita lupa tentang bunyi. Sekarang kita belajar tentang apa ini? Pendengaranku. Apa pendengaranku itu? Apa? Kita belajar dengan tujuan pelajaran yaitu mengidentifikasi bagian-bagian telinga sebagai indera pendengar serta gangguan dan kelainan pada telinga. Tahu telinga? Tahu. Ada berapa telingamu? 2. Apakah nama indera yang dapat mendengarkan bunyi? Apa namanya? Telinga. Telinga. Bagaimana suara bisa sampai ke otak kita? Bagaimana? Ada bunyi, terus ditangkap oleh apa ini? Ada yang tahu tidak? Apa? Telinga. Daun telinga dulu, terus masuk ke dalam. Itu banyak bagian-bagian telinga kita. Di dalam telinga kita itu banyak bagiannya. Bagaimana cara kita melindungi pendengaran kita agar tetap sehat? Bagaimana caranya kemarin? Ada yang tahu? Sudah membersihkan telinga pakai apa? Cotton bud boleh. Terus biasanya apa? Nah, pakai alat pembersih
ada lampunya gitu juga bisa. Nah, ini adalah gambar telinga kita. Di dalam telinga kita itu ada bagian-bagiannya seperti itu. Sekarang kita lihat video ini dulu. Ada suara apa itu? Itu tadi loh, ada suara apa? Itu tadi suara apa? Seperti suara piring pecah. Sepertinya memang begitu. Nah, kalau itu bunyi penanda ada es krim lewat. Ah, Kalau yang itu kamu masih hafal. tapi Tara, bagaimana kita bisa membedakan antara suatu suara dengan suara yang lain? Karena telinga kita terhubung dengan otak melalui syarat-syarat. Apakah kamu tahu bagaimana suara bisa sampai ke otak? Tidak. Yuk kita lihat lebih dekat. Ada sumber bunyi. Kemudian gelombang bunyi itu bergerak. Gelombang bunyi dapat bergerak karena apa, Mer? Karena ada media yang menekankannya. Benar sekali. Kemudian gelombang itu ditangkap oleh telinga. Kita lihat yuk bagian-bagian telinga. Nah, kita berada di telinga bagian luar. Ini namanya daun telinga. Fungsinya untuk menangkap gelombang suara. Kenapa orang terkadang meletakkan telapak tangannya di belakang telinga ketika mendengarkan suara yang sayup-sayup? Seperti ini. Apakah agar gelombang suara yang tertangkap oleh daun telinga lebih banyak? Betul sekali. Setelah gelombang suara yang tertangkap oleh daun telinga, bagaimana Tara? Lalu gelombang itu masuk ke liang telinga ini, Nyai. Ih, ada bulu-bulunya. Iya, bulu-bulu ini yang bertugas menyaring agar debu kotoran tidak masuk terlalu dalam. Oh, begitu. Kita sampai kemana ini Tara? Nah, kita sampai ke telinga bagian tengah. Yang ini namanya gendang telinga. Gendang telinga ini yang akan menangkap gelombang suara. Ketika ada gelombang suara masuk, gendang telinga ini yang akan bergetar. Bentuknya tipis ya Tara, kayak selaput gitu. Betul sekali. Hati-hati, ini udah kencang, ya. Jadi jangan sampai terkena benda asing. Hati-hati ya saat kamu membersihkan telinga. Kalau pecah, bagaimana? Kalau pecah, ya kamu tidak bisa mendengar lagi. Ih, harus hati-hati betul ya. Iya. Nah, kalau benda telinga ini bergetar, getarannya akan memutarkan 3 tulang pendengaran yang ini, Mer. Ada tulang panggil, tulang landasan, dan tulang sambuti. Tulang-tulang ini yang meneruskan getaran ke telinga bagian dalam. Di telinga dalam ada 4 bagian penting, Mer. Yang ini namanya koklea. Bentuknya seperti rumah siput ya. Betul sekali. Koklea ini memang juga disebut dengan rumah siput karena bentuknya. Apa fungsi koklea Tara? Fungsinya menerima dan meneruskan getaran ini ke saraf pendengaran yang ini, Mary. Saraf ini yang akan meneruskan ke otak, sehingga otak dapat menerjemahkan bunyi apa yang kita dengar. Seperti kamu mengenali bunyi piring yang pecah dan bunyi penjual es krim yang tadi, Mer. Oh begitu. Lalu apa tabung-tabung yang bentuknya setengah lingkaran di atas itu? Itu namanya kanalis semisirkularis, atau lebih mudahnya disebut
saluran setengah lingkar. Ada 3 saluran dan semuanya saling bekerja sama untuk menjaga keseimbangan. Lalu saluran yang di bawah itu apa, Tara? Yang itu namanya saluran Eustachius. Saluran ini menghubungkan telinga dalam dengan tenggorokan. Fungsinya menjaga tekanan udara di telinga dalam sama dengan yang di luar. Kamu ingat kalau kita pergi ke gunung, telinga kita sering terasa tidak nyaman kan? Iya, aku pernah itu. Nah, itu terjadi karena tekanan udara yang ada di dalam telinga berbeda dengan tekanan yang ada di luar. Kalau terlalu besar perbedaannya, bisa merusak telinga. Biasanya, apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan rasa pekat di telinga itu? Mama menyuruhku untuk menguap. Ya, betul. Menguap atau mengulang rupiah dapat mengurangi perbedaan tekanan udara tersebut. Kok bisa sih, Tara? Kan yang sakit telinganya. Apa hubungannya dengan tenggorokan? Ya, karena adanya saluran Eustachius tadi, Mel. Saluran ini menghubungkan tenggorokan dengan telinga dalam. Oh, gitu ya. Nah, kamu sudah paham kan bagaimana suara dapat ditangkap oleh telinga sampai kamu bisa mengenali suara itu. Sudah, Tara. Terima kasih. Sama-sama. Jangan ragu bertanya ya kalau ada yang tidak dimengerti. Teman-teman di rumah juga. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dadah. Ya, itu apa? Proses apa? Pendengaran. Proses bagaimana bunyi itu masuk ke telinga kita. Terus ada bagian-bagian telinga. Sudah menyimak tadi? Sudah. Nih, bagian-bagian telinga itu ada 3. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Lihat gambarnya. Banyak tulisannya. Ya, itu adalah bagian telinga yang ditunjukkan oleh garis. Nah, itu bagian telinga luar. Ada apa saja? Daun telinga, terus saluran telinga, itu bagian telinga luar. Bagian telinga tengah ada apa? Gendang telinga, terus apa lagi? Iya, itu telinga tengah. Kalau telinga dalam ada apa saja? Saluran saluran Eustachius, terus rumah siput, terus salah pendengaran, terus saluran setengah lingkaran. Di dalam telinga kok ada rumah siput ya? Ya, iya, bentuknya seperti rumah siput. Ya enggak? Ya, namanya itu koklea. Nah, ini bagian telinga luar ada daun telinga. Daun telinga itu berfungsi untuk apa? Menangkap dengaran bunyi. Terus ada lubang telinga atau saluran telinga. Berfungsi untuk apa? Iya. Yang kedua ada telinga bagian tengah. Ada gendang telinga. Fungsinya untuk iya. Terus ada tulang-tulang pendengaran. Berfungsi untuk manusia ke koklea. Koklea tadi apa? Rumah siput. Ada tuba Eustachius. Berfungsi untuk ya, itu adalah telinga bagian luar dan tengah. Sekarang ada telinga bagian dalam. Ada
telinga kita. Ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Sudah paham? Ya. Di sini ada gangguan dan kelainan pada telinga. Gangguan atau kelainan pada telinga. Nek dipanggil gak jawab, gak mendengarkan, berarti ada masalah, ada gangguan, yaitu ada tuli saraf, yaitu yang disebabkan oleh kerusakan saraf auditori. Nah, terus ada tinnitus, yaitu timbulnya bunyi seperti desiran, dengungan, iya, kayak mendenging ngono lho. Pernah telingamu? Belum? Pernah? Pernah. Terus ada tuli konduksi, yaitu karena terjadinya gangguan pada pengantaran suara. Gangguan ini dapat disebabkan oleh pecahnya selaput gendang. Terus rusaknya saraf pendengaran, tersumbatnya lubang telinga atau pengapuran pada tulang pendengaran. Ada otitis eksterna. Apa itu? Infeksi telinga keluar karena pemberian telinga yang buruk. Infeksi telinga luar karena kebersihan telinga yang buruk. Contohnya, nek ngorek telinga ojo teman, gak boleh terlalu dalam. Nanti kalau infeksi bisa mengakibatkan sakit. Terus di situ ada otitis media. Apa itu otitis media? Atau bakteri. Terus ada otosklerosis. Apa itu? Penumpukan jaringan otot pada telinga sehingga mengurangi penghantaran suara. Ini adalah gangguan dan kelainan pada telinga kita. Tulis saraf. Jadi kalau kita telinganya normal, jika dipanggil, misalkan dipanggil rasa, jawab apa tidak? Jawab. Berarti itu telinga kita normal. Nek ada gangguan dipanggil, misalkan Bu Guru manggil rasa, Aldo, nggak jawab, berarti itu apa? Ada gangguan salah satunya, ya enggak? Iya, bisa jadi saat mengorek telinganya itu terlalu dalam, terlalu sering. Nah, enggak boleh kalau terlalu sering. Ya, di sini ada cara merawat telinga. Ada cara merawat telinga. 1. Membersihkan telinga luar dengan kapas basah secara teratur. Tidak menggunakan benda tajam karena telinga dapat tertusuk dan terkena infeksi. Menggunakan kapas basah. Itu biasanya telinganya ya kotorannya sangat tebal. Ada itu biasanya. Itu kalau membersihkan pakai kapas basah. Jika tidak ada, pakai kapas dikasih baby oil, dibersihkan, digosok-gosok gini, dia bersih. Ini di daun telinganya. Terus 2, membersihkan telinga bagian dalam menggunakan obat tetes telinga, atau jika perlu pergi ke dokter untuk membersihkan telinga secara aman. Ini telinga bagian dalam. Biasanya ada kotoran yang tidak bisa diambil, dia sudah mengeras. Ya, itu biasanya
secara berlebihan karena dapat mengganggu fungsi telinga. Tidak boleh meminum obat secara terus-menerus. Misalkan aku pusing, misalkan seperti itu, aku pusing, minum obat. Sering pusing, minum obat. Gatal-gatal, sering gatal-gatal, minum obat. Itu tidak boleh. Misalkan pusing, kita pakai yang lainnya saja. Misalkan kita buat istirahat, banyak minum air putih, seperti itu. Tidak boleh selalu mengkonsumsi obat. Terus selanjutnya, tidak mendengarkan suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras dapat merusak gendang telinga. Contohnya apa coba? Tidak mendengarkan suara yang sangat keras. Contohnya apa? Tidak menggunakan handset, terus suaranya disarkan, itu tidak boleh. Apalagi sound boret katanya Aldo. Oke, sound boret keras enggak itu? Keras. Itu enggak boleh. Lihat boleh, tapi enggak boleh dekat. Selanjutnya, segera periksa ke dokter jika terjadi infeksi atau sakit telinga yang berlanjut. Harus periksa ke dokter lagi. Obati tidak sembuh, kita harus periksa ke dokter. Apa namanya dokter telinga itu? Iya, dokter THT namanya. Itu kalau ada kendala di telinga kita, ya, paham? Paham. Dari sini paham? Paham. Sekarang sudah dibentuk kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang Bilpa akan membagikan. Nah, ini tugas kelompoknya. Satu kelompok 1 dikerjakan bersama. Di situ kalian ada 4 tugas. 1. Sebutkan bagian-bagian pada telinga. Tadi sudah paham? Paham? 2. Kamu disuruh menjelaskan fungsi masing-masing bagian telinga, yaitu daun telinga, gendang telinga, gemas hidung, dan saraf pendengaran. Itu fungsinya apa? Yang ketiga, mengapa gendang telinga sangat penting dalam proses mendengar? Apa yang terjadi jika gendang telinga itu rusak? Yang keempat, menurutmu bagian telinga mana yang paling rentan rusak akibat kebiasaan buruk? Misalnya, mendengarkan musik terlalu keras, membersihkan dengan benda tajam. Nanti jawabannya ditulis di bawahnya sini. Paham? Paham. Sudah, sekarang dikerjakan.
Mau maju sekarang? Enggak, nanti satu kelompok maju bareng membacakan hasilnya kita. Ya, tunggu temannya selesai dulu. Ya. Nah, bisa lihat baca. Ya. Siapa? Dua siapa? Tiga siapa? Empat siapa?
Oke, Pak. Oh, ya ngerti aku. Nomor telu. Tiga sekarang. Surat nomor 1 dan nomor 4. Sulit enggak? Bisa? Itu bagian tubuh kita loh ya. Bagian tubuh kita. Dan telinga. Kalau anak perempuan telinganya nggak kelihatan, soalnya pakai jilbab. Kalau anak laki-laki kelihatan? Kelihatan. Jadi kalau anak laki-laki telinganya kotor itu kelihatan. Ya toh? Sudah. Sudah.
Disebutkan bagian-bagian telinga pada gambar telinga di bawah ini. Jawaban. Daun telinga, saluran telinga, tulang mati, tulang landasan, 3 saluran sistem pendengaran, saraf pendengaran, rumah sikut atau koklea, rumah saluran esophagus, gendang sangusi, gendang telinga, tulang luar, tulang dalam, dan tulang tengah. Terus kenapa? Selanjutnya. Kelompok lain tolong dengarkan. Naik kelas enggak caranya? Terus dengar telinga. Dengar enggak suaranya? Hah? Keras ya? Iya. Sekarang dari kelompok lain angkat pertanyaan untuk kelompoknya Aldo. Enggak. Sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Lanjut kelompoknya Tasya. Suaranya ya temannya biar dengar. Maju sini saja, sini. Dah. Dah. Sip. Dah. Mulai. Ayo dibaca. Sebutkan bagian-bagian telinga pada gambar telinga di bawah ini. Daun telinga, saluran telinga, tulang mati, gendang telinga, gendang sangusi, saluran esophagus, rumah sikut, saraf pendengaran, 3 saluran sistem pendengaran, saluran telinga, tulang mati sama landasan. Ya. Lanjut. Mengapa gendang telinga sangat penting dalam proses mendengar? Apa yang terjadi jika gendang telinga rusak? Tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar apa? Mendengar suara. Suara. Terus? Keras suaranya. Menurutmu bagian telinga mana yang paling rusak akibat kebiasaan hidup? Misalnya mendengarkan suara keras, pembersihan telinga, dan udara. Gendang telinga. Gendang telinga. Oke, ada pertanyaan untuk kelompoknya Rasya? Tidak. Sudah cukup? Sudah. Tapi suaranya kurang keras ya? Iya. Apa? Membaca sendiri ya tapi ya. Oke. Sekarang tepuk tangan untuk kelompoknya. Kelompoknya siapa? Dewa dulu. Ya, kelompoknya Dewa. Maju. Sebutkan bagian-bagian telinga pada gambar telinga di bawah ini. Daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang mati, tulang landasan, tulang sangusi, saluran sangusi, rumah sikut, saraf pendengaran, 3 saluran sistem pendengaran.
yang seperti tindak landasan, saluran eustasius, tiga setengah lingkaran, sekarang mobil modal, rumah siput atau populer. Jelaskan fungsi masing-masing bagian telinga, yaitu daun telinga, tidak telinga, rumah siput, dan alat penyiaran. Daun telinga
kebenaran, mati landasan sang budi berulang, jagat pertama budaya tumbang. Ya, tiga saluran setengah lingkaran menjaga Hukum menjadi seimbang. Bagian luar ada dan telinga, gunanya untuk menangkap suara. Yang kedua untuk menyeras dendam, melepas suara tekanan dendam. Di tengah ada tulang pendengaran, ambillah rasa sambut di permukaan. Kota yang mengatakan, ilustrasi semurah, menekan udara biar imbang. Tiga saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dengan biru kasihku, getaran dirangsang, otak sekarang membawa getaran. ya. Maaf, tapi dicoba bisa. Ya. Terus jaga suaranya. Ini adalah bagian-bagian telinga kita. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Tadi kan ada apa? Ada daun telinga, terus saluran telinga, terus tulang latil, tulang landasan tulang, sambudi, terus saluran, terus terus tiga saluran setengah lingkaran. Ada rumah siput, ada lagi saraf pendengaran. Itu tadi yang kalian bicarakan tadi. Paham? Paham. Sudah mengerti? Sudah. Bagian telinga ada berapa tadi? Bagian telinga ada berapa? Ada? Tiga. Bagian telinga empat. Ada daun, terus saluran telinga. Terus yang kedua ada bagian tengah. Ada apa saja? Tulang landasan, tulang latil, tulang sambudi, terus telinga. Ada lagi? Ada lagi? Terus bagian dalam. Ada apa? Saluran Eustachius. Saluran setengah lingkaran, terus bagian telinga kita. Sudah paham? Paham. Ada fungsinya tapi sudah disebutkan. Nah, sekarang kalian kan sudah mengerjakan tugas kelompok. Sekarang kalian mengerjakan tugas sendiri-sendiri. Ini tak bagi. Ini tidak kelompok. Nanti dikumpulkan. Sudah, itu dikerjakan. Ada 10 pilihan ganda dan 5 isi. 5 isi, 10 pilihan ganda. Oke. Sudah dikerjakan.